Bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Ya, bagaimana tugas-tugasnya? Ini sementara ini ada tugas wawancara lagi, Bu. Oh iya, Ya, silakan. tentang Oh, berarti saya mau diwawancara ini? Iya, Bu. Oh iya, Ini silakan. tugasnya ini ada kita wawancara minimal 2 kepala sekolah. Ya. Jadi salah satunya itu kepala sekolah tempat Kita mengajar. satu kepala sekolah yang lain, Bu. Oh, yang lain. Oh iya. Nah, untuk wawancara ini, Bu, tentang pengambilan keputusan Ya. terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Ya. Nah, untuk Silakan. yang pertanyaan pertama ini, Bu, Ya. selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus Ya. yang merupakan yang terkait dilema etika atau yang terkait dengan rujukan moral? Iya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi kasus ya? Ya. Kalau di rujukan moral tadi itu kan sudah kelihatan bahwa memang benar dan salah. Berarti itu mungkin kita gampang melihatnya, gampang mengidentifikasinya, dan gampang mencarikan solusi. Iya. Tetapi kalau terkait dengan dilema etika, nah itu tentu banyak sekali pertimbangan yang harus kita pikirkan. Kenapa? Karena ini antara benar dan benar. Iya. Di satu sisi kita salahkan yang satu, padahal yang satu ini juga adalah sesuatu yang benar. Ya, berarti dalam menyelesaikan kasus yang seperti itu ya berarti banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Ya, banyak hal yang harus kita lihat, banyak hal, pokoknya banyak hal lah yang kita harus perhatikan. Iya. Menyelesaikan kasus itu. Iya. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika itu? Iya. Ya, atau yang sama-sama benar, yang kita ketahui bahwa etika itu sama-sama benar. Iya, sama-sama benar. Iya. Ya, tentunya sebelum kita, karena ini ada dua hal yang berat mungkin ya dalam menyelesaikan kasusnya itu, berarti kalau kita mendapatkan masalah seperti itu, tentunya kita harus melihat, mengidentifikasi kasus itu, kemudian kita mencarikan solusinya seperti apa. Yang pasti kita harus mempertimbangkan tadi bahwa ini kasus ini selesaikan, ini sebenarnya benar, tapi ada lagi unsur kasihan berarti di dalamnya, moral di dalamnya. Jadi memang betul-betul kita dituntut untuk bagaimana kita mengambil keputusan terkait dengan kasus itu. Iya. Biasanya langkah-langkah apa atau apa yang seperti yang biasa Ibu lakukan untuk kasus etika selama ini mendapatkan di sekolah? Ya. Dalam menyelesaikan kasus itu dilema etika, tentunya kita harus memiliki langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus seperti itu. Mungkin selama ini kita harus cermati dulu kasusnya seperti apa, ya, berarti ada langkah-langkah yang harus kasusnya seperti apa. Kemudian kita bisa mengevaluasi kasus itu, mengevaluasi dalam artian kira-kira kalau kasus ini diselesaikan dengan cara seperti ini, ya kan, apakah dampaknya seperti ini lebih besar atau lebih buruk, ya kan, seperti itu. Kemudian kalau kita sudah dapatkan solusi yang tepat, tentu juga bukan hanya kami yang kerjasama tetapi kami akan melibatkan beberapa orang, karena ini menyangkut benar dan benar. Iya, tentu tidak bisa kepala sekolah sendiri yang memutuskan. Iya, karena betul pilihan yang sulit. Jadi tentunya pelibatan banyak orang, kemudian penyelesaiannya juga harus melibatkan banyak orang. Bisa jadi pelibatannya juga tentu orang tua mungkin, iya. Kemudian pihak komite mungkin, kemudian teman-teman yang memang merupakan tim di sekolah, dalam utamanya juga BK, ya, seperti itu. Jadi pelibatan banyak, ya, banyak, ya. Intinya penyelesaiannya itu langkah penyelesaian tergantung bagaimana kasusnya yang kita hadapi. Iya. Juga membutuhkan banyak kepala untuk menyelesaikan. Iya, untuk memikirkan, untuk kemudian kita mungkin diskusi atau mungkin kita dalam pengambilan keputusan itu harus kita, ya itu tadi, melibatkan banyak pihak. Nah, dari langkah-langkah tadi kira-kira hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap ini paling efektif ini untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini? Ya, saya menganggap bahwa untuk penyelesaian dilema etika itu tadi kan kita pelibatan banyak orang. Nah, kemudian selama ini kan ada aturan, misalnya ada tata tertib yang harus kita ikuti. Kemudian kalau tata tertib itu
di satu sisi harus kita jalankan. Contoh kasus mungkin perlu kita berikan ya. Seperti itu tadi yang di awal saya sudah jelaskan. Nah, contoh kasus seperti itu mau misalnya seperti tadi itu ya, nanti dalam tanda petik tidak usah mungkin saya ulang ya. Ya tinggal mungkin pelibatan apa ya namanya kalau sebegitu sudah pelibatan perasaan, iya seperti itu. Nah, tapi yang pasti tidak merugikan salah satu pihak dan tidak tetap nama baik sesuatu nama baik sekolah, iya. Itu harus kita pertimbangkan. Kita kedepankan nama baik sekolah, juga ini anak kita harus bisa terselamatkan. Iya, berarti iya, berarti ya betul-betul dilema. Iya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Maksudnya, mungkin apakah langsung diselesaikan di tempat atau mungkin dijadwalkan di hari tertentu misalnya untuk ada kasus seperti ya, tergantung masalahnya, tergantung situasinya. Karena terkadang ada masalah yang memang betul-betul saat itu juga harus diselesaikan, tetapi dengan mempertimbangkan itu tadi, mempertimbangkan beberapa hal. Ya, jadi kita tidak serta-merta, pokoknya tergantung masalahnya, iya, tergantung kasusnya. Nah, terkadang juga ada kasus-kasus tertentu yang memang harus penyelesaiannya kita terjadwal, iya. Karena yang mungkin melibatkan banyak pihak. Kemudian cara penyelesaiannya juga kan tidak serta-merta harus langsung kepala sekolah, ya kan? Itu ada jenjangnya. Mungkin kasus itu betul dia berada di tahapan dilema etika, tetapi ada kasus-kasus yang mungkin di wali kelas bisa diselesaikan, mungkin akan selesai di BK, ya kemudian akan diselesaikan di kesiswaan, sampai pada akhirnya kalau sudah menyangkut yang lebih ini ya berarti sudah serta-merta kepala sekolah termasuk dengan teman-teman. Iya. Sekolah di dalamnya. Iya. Iya. Oke, dari apakah di dalam membuat keputusan-keputusan itu apakah ada orang yang kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk bagaimana mencari solusi dari permasalahan dilema etika tadi? Iya, kita berharap seperti itu. Tetapi tidak bisa juga dipungkiri bahwa terkadang dalam penyelesaian dilema etika itu justru dari dalam itu sendiri yang kadang istilahnya teman-teman ada yang dalam artian begini. Pada saat kita membicarakan suatu kasus, ingin penyelesaian suatu kasus, justru kadang ada di antara kita lah yang seperti menunjukkan tidak begitu respon atau mungkin malah berseberangan dengan kita. Nah, tinggal bagaimana kita kemudian bisa merangkul, kemudian kita bisa memberikan argumen-argumen atau memberikan tindakan-tindakan bahwa inilah yang memang seharusnya kita lakukan supaya kasus-kasus yang ada itu bisa terselesaikan. Iya. Memang dari etika ini tadi bahwa benar dengan benar ya. Pasti ada pro kontra itu. Iya. Kalau misalnya benar salah ya tidak ada masalah. Iya, itu tadi. Ini benar. Iya. Jadi ibaratnya apa ya namanya itu buah si malakama. Iya. Nah, terakhir ini Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ya? Ya, pengalaman bisa kita katakan pengalaman adalah guru yang besar, guru yang besar. Kita besar begini karena ada pengalaman yang mengajarkan kita. Nah, di saat mendapatkan masalah seperti itu, tentunya kita tidak serta-merta memutuskan saat itu juga tanpa mengenali kasusnya seperti apa. Jadi itu tetap harus ada yang namanya identifikasi kasus. Jadi maksudnya gini, dalam menghadapi kasus seperti ini, ya yang kita tetap kedepankan itu adalah sikap positif dulu, pikiran positif dulu. Kemudian sembari itu kita tetap harus penanganannya harus step by step. Artinya langkah-langkah penyelesaian kasus setelah kita pahami dengan baik. Kemudian dalam menangani kasus kita selalu mencarikan alternatif solusi yang benar. Iya, karena ini antara benar dengan benar, iya. Kemudian pelibatan teman itu sangat penting, ya kan? Diskusi atau kemudian kita rapatkan kalau ada kasus seperti ini dengan tetap mengedepankan bahwa kita ini punya aturan. Ya, jangan sampai yang lebih besar itu nilai rasanya, aturannya kita
aturannya kita kesampingkan, sementara kita aturan itu harus kita jalankan. Jadi tinggal bagaimanalah kita menyelesaikan kasus seperti ini, tidak menjadi tidak merugikan salah satu, iya. Apalagi ini adalah dua hal yang sama-sama benar ini, tinggal boleh dikata ya sama-sama penting. Iya, tapi tetap pada saat kita mengadakan identifikasi kasus, tetap kita bisa katakan bahwa ini yang harus kita ini dengan beberapa pertimbangan tadi, ya. Oke, saya kira betul sekali Bu. Jadi memang dilema etika ini sesuatu yang majukan mundur Pak. Memang harus betul-betul melibatkan banyak orang, kemudian harus kita melihat kira-kira baik buruknya. Tadi sesuai katakan bahwa aturan sekolah tetap kita jalankan, tetapi juga kita melihat dari sisi mananya lagi, seperti yang kasus yang Ibu ceritakan tadi. Itu betul-betul penting, betul-betul ada yang harus kita jaga, bahwa jangan sampai justru kita mengedepankan aturan ini, anak ini mati dalam hal tidak bisa berkembang, tidak bisa, masa depannya justru kita sendiri yang hancurkan, ya seperti itu. Iya. Oke Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya. Wawancaranya atas waktunya Bu. Iya. Dan kegiatan saya bisa berjalan. Iya, sukses Guru Penggerak SMP 17. Oke. Assalamualaikum Pak KS, bagaimana kabarnya siang ini? Sehat? Perkenalkan Pak, saya Pak Saprin, CGP Angkatan 8 Kota Kendari. Kebetulan kami ada tugas yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Yang pertama, apabila terjadi suatu kasus pada kubu peserta didik, maka di dilema etika perlu penanganan khusus melalui guru BK dan kesiswaan. Karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan langsung. Yang kedua adalah apabila ada permasalahan pada kubu pendidik, guru dan tenaga pendidik, saya berkoordinasi dengan Wakasek dan kepala sekolah terlebih dahulu. Saya akan memanggil semua Wakasek dan meminta masukan. Saya juga sering meminta masukan pada komite. Itu saja Pak. Oke, baik. Baik, kemudian Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu saya sebagai kepala sekolah, resiko dari suatu keputusan itu pasti ada. Dan tidak ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi bagaimana harus ada keputusan, maka kita harus mengambil resiko yang terkecil. Oke, baik Pak KS. Nah, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika? Langkah-langkah strategi adalah seperti yang disampaikan tadi. Bahwa kita mengkomunikasi dengan yang lain apabila resiko terkecil dan prosedur yang diambil sesuai dengan aturan. Oke, baik Pak KS. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terkait dengan dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak Kais? Saya mengikuti prosedur yang harus seperti itu. Karena langkahnya juga seperti itu. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa ingin lebih efektif meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuma kebetulan apabila terlalu banyak pendapat, justru malah terlalu banyak kepala
dan membuat makna waktu yang banyak. Maka sudah cukup diwakili dengan wakil kepala sekolah atau komite sebagai perwakilan orang tua. Oke, baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus terkait dengan dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Tentu tidak ada. Kenapa? Yang penting bisa diselesaikan dengan baik seperti yang tadi saya katakan. Sampai apabila ada risiko yang terkecil. Ya. Karena di dalam sekolah itu apabila ada yang masalah langsung kita tindak tanpa ada jadwal yang tetap langsung tindak. Agar kenapa? Risikonya akan kecil. Oke, berikutnya Pak KS, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas karena komunikasi yang baik dan semua warga sekolah memperoleh emosional yang baik dalam memahami tentang teori. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan. Ya. Oke, baik. Yang terakhir Pak KS, nah dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Jadi pengalaman adalah guru terbaik. Ya. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus. Pengalaman yang terjadi adalah di lapangan. Ya. Oke, terima kasih Pak KS atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.